Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai materi getaran harmonis atau gerak harmonis. Contoh gerak harmonik ditunjukkan 4 peristiwa gerak. Kita perhatikan pada gambar pertama, sebuah bandul yang digantungkan pada seutas tali. Bandul yang tergantung secara vertikal diberi simpangan kurang lebih 15 derajat terhadap tali dalam kedudukan vertikal, kemudian dilepaskan sehingga bandul tersebut berayun dan melakukan gerak harmonik. Pada gambar kedua, sebuah kelereng yang diletakkan di dalam sebuah mangkok. Kelereng ini diberi simpangan dari kedudukan terendahnya, kemudian dilepaskan sehingga kelereng tersebut melakukan gerak harmonik juga. Pada gambar ketiga, sebuah bandul yang digantungkan pada ujung sebuah pegas, di mana semua bandul tersebut tergantung pada posisi seimbang. Kemudian, bandul yang diangkat kurang lebih 5 cm. Selanjutnya dilepaskan, sehingga bandul tersebut mengalami gerak harmonik. Pada gambar keempat, sebuah pipa U berisi zat cair. Mula-mula dalam keadaan seimbang karena mendapat tekanan udara luar yang sama. Apabila pada salah satu ujung pipa diberi tekanan yang lebih besar dari tekanan udara luar, maka posisi permukaan zat cair pipa tersebut akan lebih rendah atau turun. Sesudah itu, tekanan dibuang kembali sehingga tekanan sama dengan tekanan udara luar. Pada saat itulah kedua permukaan zat cair melakukan gerak harmonik seperti gambar tersebut. Pengertian gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik suatu benda atau partikel melalui titik setimbang atau acuan yang secara periode disebabkan oleh gaya pemulih. Gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda melakukan gerak periode yang diarahnya selalu menuju titik setimbang dan besarnya sebanding dengan simpangan. Kita perhatikan animasi di layar tersebut bahwa vektor gaya yang digambarkan berwarna hijau bekerja pada sebuah bandul yang bergetar naik turun di ujung pegas. Gaya tersebut selalu berubah dan tampak bahwa arahnya selalu menuju pada satu titik, di mana titik tersebut kita sebut sebagai titik setimbang dan dipakai sebagai acuan. Titik setimbang. Titik setimbang adalah titik yang digunakan sebagai patokan atau acuan seperti ditunjukkan pada gambar yang ditunjukkan melalui tulisan yang berkedip itu, menunjukkan bahwa titik tersebut selalu di situ sebagai titik setimbang yang digunakan sebagai acuan atau patokan. Simpangan. Simpangan adalah jarak benda atau partikel yang melakukan gerak harmonik pada saat tertentu dari titik setimbang. Untuk satuannya meter. Dalam animasi ditunjukkan bahwa titik setimbang tersebut adalah titik setimbang. Kemudian vektor simpangan ditunjukkan oleh warna hijau dan tampak bahwa nilai simpangan selalu berubah di setiap saat tertentu. Amplitudo. Amplitudo dilambangkan dengan huruf A kapital. Amplitudo adalah simpangan maksimum, satuannya meter. Dalam animasi ditunjukkan bahwa simpangan ditunjukkan oleh jarak titik O ke titik P atau jarak titik O ke titik Q. Jarak OP atau OQ adalah merupakan simpangan terjauh. Maka
OP atau oki merupakan amplitudo. Satu getaran. Satu getaran adalah getaran yang terdiri dari gerak dari O ke P, ke O, ke R, kembali ke O, atau dalam gambar kedua O, R, O, P, O. Gambar ketiga P, O, R, O, P. Gambar keempat R, O, P, O, R. Periode getaran. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu getaran. Satuannya sekon. Frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap sekon. Hubungan antara periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi merupakan suatu besaran yang saling berhubungan, yaitu besarnya frekuensi sama dengan 1 per periode, atau sebaliknya, periode sama dengan 1 per frekuensi. Penyebab gerak harmonik diantaranya A. Gaya pemulih. Gaya pemulih sudah dijelaskan bahwa gaya tersebut merupakan penyebab gerak harmonik. Kita perhatikan dulu prasyaratnya sebagai berikut. Menurut Robert Hooke, besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda elastis besarnya sebanding dengan perubahan panjangnya, dan arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis tersebut. Coba kita perhatikan gambar animasi di layar. Pegas sebagai benda elastis mendapat gaya dari beban W, sehingga pegas bertambah panjang sepanjang Y. Berdasarkan hukum Hooke, gaya yang diberikan pada pegas tersebut adalah beban W, sehingga pegas bertambah panjang. Gaya yang dialami oleh pegas tersebut sebanding dengan besarnya beban panjang pegas, dan arahnya gaya melawan arah perubahan panjang. Arah berat W ke bawah, sedangkan arah gaya F ke atas. Oleh karena itu, F dinyatakan dengan tanda minus karena melawan arah W. Rumus matematisnya dinyatakan F sama dengan min K kali Y. Dengan K adalah konstanta pegas, F gaya pemulih, dan Y simpangan. Itulah pemaparan materi mengenai getaran harmonis atau gerak harmonis. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.